Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harumi wal halali musollian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadola bani adam wa fadallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Kita masih dalam kaitannya dengan persiapan remaja menikah. Kali ini Aki akan memberikan kembali wawasan tentang salah satu materi pokok kita di dalam penjelasan KB. Ini sejak tahun 70 dibicarakan, kita punya alatnya ya, sarananya dan APE-nya segala macam. Tapi kali ini Aki hanya akan bercerita sebagai refreshing saja, sebagai penyegaran saja, yaitu tentang menstruasi alias kareseban alias haid alias datang bulan. Ini penting karena apa? Karena kita berikan penjelasan baik kepada remaja maupun kepada orang tua, pasangan usia subur, di mana jangan sampai aseptor hanya tahu minum pil saja, hanya tahu pakai IUD saja, tapi tidak tahu tentang ilmu-ilmu KB-nya. Menstruasi adalah pelepasan darah dan jaringan-jaringan yang sudah dipersiapkan di dinding rahim karena sudah tidak diperlukan. Kenapa tidak diperlukan? Nanti akan Aki uraikan di bawah. Nah, inilah jaringan-jaringan dan darah ini lulur menjadi cair dan keluar dari tubuh kita melalui vagina. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi itu adalah biasanya keluar setelah 14 hari ovulasi. Dan lamanya antara 2 sampai 8 hari atau pada umumnya 4 sampai 6 hari. Gitu ya. Sejarahnya gimana? Pertama, perempuan dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh ibu bapa. Ada yang tidak melalui ibu bapa juga ya, yaitu Siti Hawa. Ini secara sunatullah dia diberi alat atau sarana untuk reproduksi yang disebut telur atau opung. Jadi opung itu untuk wanita itu diberinya ribuan. Ada yang menyebut ratusan ribu, ada yang menyebut jutaan, terserahlah. Yang penting dari selama dia masih masa usia subur, yaitu dari 9 tahun, 10 tahun, sampai 51, 52, ya, sebelum menopause, cukuplah butir itu. Nah, di mana ovum ini? Yaitu disimpan di 2 kantong, sebelah kiri dan sebelah kanan, disebutnya ovarium. Kantongnya itu ya, besarnya sebesar apa? Sebesar biji pasir atau butir pasir. Jadi kecil ya, kecil itu. Jadi kalau wanita ada 2 kantong, kalau laki-laki ada 2 biji tapi dalam 1 kantong. Itu ya, itu ciptaan Allah itu aduh maha dahsyat, luar biasa, gak ada tandingannya. Begitu ya. Nah, yang dari perempuan itu matangnya itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan dia bergantian yang matang itu. Dari kiri bulan ini, dari kanan bulan ini. Itulah
ciptaan Allah yang luar biasa. Begitu dia keluar ya dari mulut tuba Fallopi itu adalah saluran menuju ke uterius dari ovarium gitu. Disebut itu adalah ovulasi. Jadi ovulasi itu pelepasan telur dari ovarium kepada tuba Fallopi. Dari situ kemana? Dia bergerak dari tuba Fallopi ini atau melalui tuba Fallopi ini menuju kepada uterius atau rahim. Sementara rahim sudah menyiapkan diri untuk menerima tamu agung. Tamu agung yaitu ovarium, yaitu menebalkan dinding rahim untuk melindungi dan memelihara ovarium. Oke, sampai di situ ternyata kita paham kembali. Namun ini ada dua proses. Proses yang pertama, apabila telur atau ovarium ini, atau bukan ovarium, telur ini, ovum ini dibuahi atau ketemu dengan sperma dari laki-laki. Nah ini si Bangor teh ya, yang juga katanya sekali nyebrot itu ada yang puluhan ribu, ada yang jutaan. Yang penting dia ketemu satu atau dua, ketemunya ada yang juga kembar dan lain sebagainya. Maka dia itu terjadilah konsepsi atau pembuahan dan terjadilah kehamilan. Dan dia menempel di dinding rahim tadi yang sudah disediakan oleh ovarium. Nah selama itulah dia si dinding rahim ini memberikan nutrisi kepada bayi atau janin yang sudah jadi sampai kepada kelahirannya. Jadi yang pertama kita dipelihara oleh siapa? Dipelihara oleh dinding rahim. Dengan segala gizinya ya, itulah kebesaran Allah. Itu yang pertama. Kalau dia dibuahi. Tapi apabila dia tidak ketemu dengan sperma, tidak dibuahi, karena mungkin jadwalnya yang salah, atau karena mungkin tidak dipertemukan oleh Allah, atau memang tidak ada yang mensuplai. Siapa yang tidak disuplai itu? Ya diantaranya adalah corona, komunitas rondo mempesona. Kecuali kalau rondonya juga ngelencer. Mencari aki-aki ganteng, ya, aktor aki-aki toret, atau mencari brondong. Itu bisa saja terjadi. Jadi bukan karena kawin atau tidak kawin, menikah atau tidak menikah, tapi dia ketemu sperma atau tidak. Siapa saja bisa. Dan sperma itu ya dengan ovum itu tidak usah sering. Sekali ketemu dia itu bisa jadi. Ini hati-hati bagi para remaja ya. Atau aki-aki juga nggak apa-apa. Wah, orang mah cuman sekali ketemu dia teh, cina gitu. Ya sekali kalau Allah sudah mengendaki, mau apa? Ya, ayo. Jadi jangan coba-coba sekali juga. Kalau jangan tidak bertanggung jawab. Kecuali mungkin nenek-nenek dengan kakek-kakek ketemu tiap hari juga nggak jadi. Karena apa? Karena ovumnya sudah tidak keluar lagi. Yang disebut dengan menopause. Itulah terjadi. Jadi kalau dia tidak jadi, tidak ada yang membuahi, maka si dinding rahim ini, darah-darah dan jaringan-jaringannya itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya, sekali lagi itu. Biasanya menstruasi terjadi 14 hari setelah ovulasi. Dan lamanya menstruasi itu adalah 2-8 hari, pada umumnya 4-6 hari. Ya, begitu. Nah, ini yang tidak diperlukan ini dikeluarkan melalui vagina, keluar dari tubuh. Itulah yang disebut menstruasi. Memang darah. Nah, karena di dinding rahim juga yang dipersiapkan itu adalah selaku atau seperti darah, seperti itu. Itulah proses menstruasi. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kita jelaskan kepada semua pihak, ada berbagai proses dan ada berbagai keajaiban. Siti Maryam punya anak Nabi Isa, tapi dia kan tidak ketemu dengan sperma. Aki jangan macam-macam. Siti Maryam itu tidak ngelencer. Itu kehendak Allah.
tidak punya suami juga bisa hamil kalau Allah menghendaki. Itu contohnya. Contoh-contoh kehidupan itu berdasarkan dari ajaran agama kita. Ya, agama bukan agama Islam saja, tapi juga agama-agama yang sebelumnya. Itu saja dari Aki. Sekali lagi mengingatkan, materi ini terus sampaikan terutama kepada para remaja yang akan menikah. Dia jangan coba-coba hanya sekali, pas dia itu pas subur, pas dia itu sekian hari setelah ovulasi, tapi kita tidak tahu kapan telur matang, kapan terjadi ovulasi, kapan ketemu dengan sperma. Itulah yang misterius. Itulah kita kepercayaan kepada hal yang gaib sesuai dengan takwa kita yang pertama. Ingat kan? Ya, yaitu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama kepercayaan kita itu kepada hal yang gaib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.